Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film action gelut-gelutan berjudul Street Fighter Assassin's First yang dirilis pada tahun 2014. Perlu kalian tidak ketahui bahwa film ini diadaptasi dari game Street Fighter dan berfokus pada kisah awal karakter Ken serta Ryu yang mengungkapkan sejarah kehidupan master mereka. Sampai akhirnya, keduanya menemukan ilmu hitam yang tidak bisa sembarangan dipakai. Bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film dibuka di perhutani Jepang, di mana kita diperlihatkan dua pemuda sekaligus murid bela diri bernama Ryu dan Ken yang sedang berlatih di bawah bimbingan Master Gouken. Setelah 13 tahun melatih kedua murid tersebut, Gouken diam-diam mulai mempersiapkan diri untuk mengajari mereka teknik Satsui no Hado. Satsui no Hado itu sendiri merupakan teknik ilmu tertinggi di Ansatsuken yang sangat mematikan. Setelah selesai, Ryu dan Ken memutuskan untuk lanjut latihan sendiri. Ansatsuken techniques. Scene kemudian menunjukkan masa lalu, di mana ayah Ken mengirimkan Ken ke Gouken untuk dilatih bela diri. Hal ini karena Ken selalu bermasalah di sekolah setelah ibunya meninggal, sedangkan ayah Ken harus fokus kerja sehingga tidak bisa mengurus Ken. Ketika baru saja tiba, Ken sudah bisa langsung akrab dengan Ryu dan mulai berlatih bersamanya. Fine. You need to check it. Kita lalu kembali ke masa sekarang, di mana Ryu dan Ken menghadap ke Gouken dan mengungkapkan kalau mereka sudah siap untuk mempelajari teknik Hado. Jadi Gouken pun menyuruh kedua muridnya untuk pergi ke dojo. Very good, my boys. Training in Hado begins. Go to your studies. Keesokan harinya, Ken dan Ryu tiba di dojo seperti yang dikatakan oleh sang master. Tapi setelah menunggu cukup lama, Gouken tidak muncul-muncul juga. Disitulah Ryu lalu menemukan gulungan peta yang sudah disiapkan Gouken dan meminta agar keduanya pergi ke tempat yang sudah diberi tanda. Let's go. Tanpa menunggu lama, mereka pun segera pergi ke tempat tersebut. Dan setelah melewati lembah serta bukit, keduanya akhirnya sampai di sebuah dojo terbengkelai yang merupakan tempat dulu Master Gouken berlatih. Sensei, ここが私の育ったところだ. Di pagi harinya, mereka dibangunkan oleh Master Gouken dan diajak untuk melakukan penghormatan di makam guru mereka atau gurunya Gouken bernama Gotetsu. Hari-hari mainannya sempak, pengennya sih nongkrong, tapi outfit gini-gini aja. Wow, ada bingung pengen nongkrong, tapi tak bawa apa-apa. Ada ingin tampil keren. Cobalah pakai tas handbag Legolas ini. Tas terbaru dari Yende yang terbuat dari rempah-rempah berkualitas tinggi ini sengaja diciptakan untuk ras manusia. Teksturnya yang halus, logo bordir yang jelas, serta tampilannya yang elegan membuat handbag Legolas ini disukai para ciwi-ciwi. Selain kegunaannya yang multifungsi, tas ini juga bisa menjadi pilihan kado bagi para ciwi-ciwi untuk pasangan Anda, karena terdapat paket plus box dan bumbu-bumbu unik. Tas Legolas ini memiliki fungsi 3 model, yaitu sling bag, clutch bag, dan handbag. Buruan check out sekarang di toko oranye dan hitam hijau sebelum kebanjiran. Singkat cerita, saat kembali ke dojo, Ken yang berjalan sendirian lalu tidak sengaja menemukan sebuah ruangan. Ia pun memasuki ruangan tersebut dan disitulah Ken menemukan foto Gouken waktu masih muda serta buku catatan yang berisi tentang instruksi untuk menguasai teknik Hado. Karena penasaran, Ken pun memutuskan untuk mengambil buku tersebut. Tetapi bersama dengan itu, Ryu muncul.
Jadi Ken pun segera menyimpan buku itu dan mengalihkan Ryu dengan melihat-lihat foto Gouken bersama adiknya. That must be his brother Gouki. Di hari berikutnya, Gouken mulai mengajari dua muridnya 3 teknik utama Anatsuken untuk menciptakan jurus Hado yang mematikan. You high into the air. Setelah itu, mereka lanjut berlatih gerakan baru yang diajarkan oleh Gouken. Tetapi sayangnya, mereka belum bisa-bisa menguasainya. Alhasil Gouken pun memberitahu mereka agar terus berlatih dan bersabar. Karena dulu, Gouken juga mempelajari Hado setelah berkelana jauh dan bertemu dengan seorang master bela diri. Lantas, Ken pun menanyakan apakah ada cara lain agar cepat menguasai Hado. Tapi, pertanyaan itu malah membuat Gouken ingat tentang masa lalunya saat Master Gotetsu mengajarinya teknik Hado yang bisa membunuh serta menghancurkan musuh. Come on, no complaints here. Keesokan harinya, Gouken lanjut melatih keduanya dengan cara mengetes Ken dan Ryu agar berduel. Dalam duel ini, keduanya tampak seimbang. Namun Ryu masih ragu-ragu untuk Ken. Alhasil, Ken pun mengambil kesempatan ini untuk menendang jatuh Ryu. Okay, bro. Setelah itu, Gouken menunjukkan ke mereka bagaimana serangan mematikan dari kekuatan Hado. Di mana kekuatan itu sangat dahsyat yang membuat keduanya sangat terkagum-kagum. Wow. Ujuk-ujuk, Shin lalu menunjukkan masa muda Gouken yang sedang berlatih bersama adik kandungnya yang bernama Gouki atau Akuma. Master Gotetsu kemudian mengungkapkan kalau mereka belum layak untuk mempelajari teknik Hado yang sangat mematikan. Walaupun begitu, Akuma merasa kalau dirinya sudah cukup kuat untuk mempelajari teknik tersebut. Tentunya hal ini membuat Gotetsu marah karena Akuma ngeyel dan melarang Akuma untuk mempelajari tanpa izin. Shin lalu kembali lagi ke masa sekarang, di mana Ken dan Ryu terus belajar untuk menciptakan kekuatan Hado. Namun Ken terlihat tidak sabaran sehingga Gouken menghukumnya dengan menyuruh Ken push up. Sedangkan Ryu sedikit demi sedikit mulai bisa menciptakan Hado di tangannya. Saat Master Gouken pergi, Ken lalu nge-cheat dengan cara menyontek dari buku catatan yang sebelumnya ia temukan. Dan tanpa diduga, Ken akhirnya berhasil menghasilkan kekuatan Hado hanya dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi ternyata kekuatan yang dihasilkan Ken itu langsung dirasakan oleh si Master. Jadi Gouken pun memanggil Ken dan menanyakan di mana ia mempelajari teknik tersebut. Alhasil, Ken pun mengaku kalau ia melihat di sebuah buku yang ia temukan di sebuah ruangan. Mengetahui hal itu, Gouken pun akhirnya merebut buku tersebut dan menjelaskan kalau kekuatan Hado tidak bisa dikuasai dengan cara yang cepat ataupun sembarangan. Karena jika ada kesalahan sedikit, maka orang yang mempelajari itu akan kerasukan roh jahat. Jadi Ken pun berjanji ke Master kalau ia tidak akan sembarangan mempelajari Hado dan akan merahasiakan hal ini dari Ryu. Hal tersebut lagi-lagi membuat Gouken teringat tentang masa lalunya, di mana saat Akuma diam-diam mencotek teknik rahasia Hado dari buku milik Gotetsu. Gouken lalu mencoba menghentikan aksi adiknya tersebut, namun Akuma tetap memaksa ingin mempelajari Hado walaupun kemampuannya masih cetek. Alhasil, Gouken yang sekarang pun marah setiap ingat hal itu dan membakar buku teknik Hado tersebut. Go ahead. Di malam harinya, Gouken cerita ke Ryu dan Ken kalau Gotetsu merupakan keturunan asli dari Master Ansatsuken serta seorang komando dalam Perang Dunia Kedua. Setelah peperangan, Gotetsu kembali ke dojonya yang dirawat oleh pamannya yang bernama Shinso dan putrinya yang bernama Sayaka. Gotetsu lalu memutuskan untuk merawat Gouken dan Akuma yang merupakan anak dari sahabatnya yang gugur dalam perang. Sejak saat itulah Gotetsu menjadikan Gouken dan Akuma sebagai muridnya. Tapi cerita tersebut sampai di situ saja karena Gouken menolak untuk bercerita lebih banyak ke Ken dan Ryu. Go inside. Go.
Beberapa hari kemudian, ayah Ken datang ke dojo untuk menjemput Ken dan membawanya kembali ke Amerika. Tetapi tentunya Ken menolak karena ia ingin menyelesaikan latihannya. Mau tak mau, ayahnya pun memberikan Ken tetap tinggal. Ternyata hobi Ken tentang bela diri itu menurun dari ayahnya yang merupakan seorang petinju profesional. Ayah Ken lalu memberi teknik-teknik tinju kepada Ken serta Ryu agar ia bisa gelut seperti petinju. Lagi-lagi Shin kembali lagi ke masa lalu, di mana Akuma terlihat belajar hadu sendirian di tengah hutan. Sampai akhirnya tubuhnya sudah tak bisa lagi menahan kekuatan mematikan tersebut. Di hari berikutnya, Gouken dan Akuma belajar kaligrafi dengan Sayaka yang diam-diam suka dengan Akuma. Tapi sayangnya Akuma tidak peka karena ia hanya fokus untuk menjadi yang terkuat dengan menguasai hado. Beberapa hari kemudian, Gotetsu menyuruh keduanya untuk duel sehingga ia bisa melihat perkembangan bela diri mereka. Dalam duel itu, Akuma tidak menandingi kemampuan kakaknya. Setelah itu Gotetsu pun meninggalkan mereka, tetapi tiba-tiba Akuma menyerang Gouken menggunakan kekuatan hado. Untungnya Gouken mampu menghindari amukan dari Akuma tersebut dan melawan balik adiknya itu. Tetapi Sayaka langsung melindungi Akuma dan meminta Gouken agar menghentikan serangannya. Bersamaan dengan itu, Gotetsu memanggil Akuma dan memarahinya karena mempelajari hado sembarangan. Di waktu yang sama, Gouken lalu masuk. Di situ Akuma lalu mengungkapkan kalau ia sudah mempelajari tentang tradisi leluhur dan mendapati kalau hanya ada satu master yang akan dipilih untuk menguasai hado setiap generasinya. Oleh karena itu, Akuma ingin menjadi tak tertandingi untuk mengalahkan Gouken dan menjadi master yang menguasai hado. Mendengar hal itu, Gotetsu menjadi semakin marah karena ia sudah berusaha menghapus tradisi ini untuk menghindari iri-irian. Dan karena Akuma ngeyel dan tetap ingin belajar hado, Gotetsu pun akhirnya mengusir Akuma dari dojo. Gouken pun mencoba menghentikan adiknya, tetapi Akuma malah lebih memilih untuk pergi. Kita kembali lagi ke Ryu dan Ken, di mana Ryu pergi ke hutan sendirian untuk berlatih. Dari situlah ia jadi ingat saat masih kecil, di mana ia tersesat di hutan dan diselamatkan oleh kakek tua. Sampai akhirnya kakek itu menyerahkan Ryu ke Gouken. Ryu lalu lanjut latihannya sampai akhirnya ia berhasil menciptakan hado yang sangat kuat. Tetapi bersamaan itu, Ken muncul dan Ryu tidak sengaja melemparkan kekuatannya ke arah Ken. Untungnya, Gouken langsung melakukan pertolongan pertama terhadap Ken. Keesokan harinya, saat Ken dan Ryu sedang pergi mengambil air, Ryu merasakan adanya kekuatan jahat di sekitar mereka. Jadi Ryu pun mengajak Ken agar cepat kembali ke dojo. Dan benar saja, ternyata Akuma yang sudah dirasuki iblis jahat kini berubah menjadi sosok menyeramkan dan datang mengunjungi dojo. Kedatangan Akuma yang tak lain adalah untuk menantang Gouken bertarung. Akan tetapi, Gouken langsung menolaknya. Bersamaan itu, suara Ryu dan Ken yang kembali ke dojo terdengar, membuat Akuma sadar kalau Gouken kini memiliki dua murid. Akuma yang diliputi rasa iri dan benci pun bermaksud untuk membunuh kedua murid tersebut, sehingga membuat Gouken pun menerima tantangan duelnya, asalkan Ryu serta Ken tetap selamat. Dan Gouken juga akan memberi Akuma sinyal kalau ia sudah siap untuk bertarung. Dan setelah mendengar penjelasan dari Gouken, Akuma pun akhirnya pergi. Lalu, kenapa wujud Akuma sekarang berubah? Jadi dulu saat Akuma diusir dari dojo, ia pergi jauh masuk ke hutan dan menemukan sebuah goa besar yang kemudian ia gunakan sebagai tempat tinggal.
Selama tinggal di gua itu, Akuma terus berlatih Hado dan juga bertapa. Sampai akhirnya 6 bulan kemudian, Akuma berhasil melepaskan kekuatan Hado dengan sangat sempurna. Tapi setelah itu ia tiba-tiba pingsan karena tidak cukup kuat untuk mengendalikannya. Sedang di dojo, Goken bertanya ke Gotetsu tentang bagaimana cara menguasai kekuatan hebat tanpa menguasai Hado. Jadi Gotetsu pun menasihati Goken agar menemukan keseimbangan dalam dirinya sendiri. Sementara itu, di dalam goa, Akuma terbangun dari pingsannya dengan keadaan wajahnya yang sudah berubah karena kekuatan Hado menguasai tubuhnya. Singkat cerita, setahun kemudian, Akuma telah mengembangkan tubuh berototnya dengan wajah yang menakutkan. Akuma juga kini sangat berambisi untuk menjadi orang terkuat di dunia. Lalu tak lama kemudian, karena Akuma tak kunjung kembali ke dojo, akhirnya Sayaka menikah dengan Goken. Akuma yang mengetahui hal ini lalu membakar semua barang-barang yang diberikan oleh Sayaka. Ia kemudian terus berlatih sampai mencapai level tertinggi dari Satsue no Hado. Kemudian di suatu malam, Akuma pergi menemui Gotetsu untuk menantangnya berduel. Alhasil, pertarungan antara keduanya pun terjadi sangat sengit. Sampai akhirnya, Akuma melemparkan pukulan mematikan yang membunuh masternya sendiri. Setelah mengalahkan Gotetsu, Akuma lalu mengambil kalung tasbih Gotetsu dan memakainya. Di waktu yang sama, Goken pun muncul sambil marah besar karena masternya telah dibunuh. Alhasil, Goken pun menantang Akuma untuk bertarung. Namun Akuma langsung menolaknya karena kemampuan Goken jauh di bawah dirinya. Setelah kematian Master Gotetsu, Goken sangatlah sedih dan menghabiskan waktunya dengan minum-minum. Hal itu membuat Sayaka muak dan memutuskan untuk pergi. Sayaka juga meninggalkan surat agar Goken kembali bangkit dari keterpurukannya dan mencari hal yang Goken sukai agar semangatnya kembali membara. Karena hal ini, Goken akhirnya memutuskan untuk meninggalkan dojo tersebut dan memulai kehidupannya yang baru. Kita lalu kembali lagi ke masa kini, di mana Ken dan Ryu terlihat sedang berlatih di pinggir danau. Di situ Ryu berhasil menghasilkan kekuatan lebih besar dari Ken. Setelah latihan, Goken memberitahu mereka kalau keduanya harus menjalani tradisi terakhir dari aliran Anatsuken, yaitu dengan mengembara selama 3 hari 3 malam. Sebelum akhirnya, mereka bertarung untuk memperebutkan gelar master. Dan tanpa membuang waktu, keduanya pun memulai perjalanan mereka dan mempersiapkan diri untuk ujian Anatsuken dengan berlatih dari pagi sampai malam. Sampai akhirnya, tibalah hari keduanya melakukan pertarungan di samping danau. Ketika duel itu berlangsung, Ken berhasil menjatuhkan Ryu, tapi Ryu mampu bangkit lagi dan melawan Ken secara berturut-turut. Tetapi anehnya, tatapan Ryu kosong dan menjadi lebih agresif untuk menyerang Ken, yang ternyata Ryu menggunakan kekuatan Hadonya. Hal ini pun dirasakan oleh Goken yang ada di dojo. Tak mau kalah, Ken lalu melemparkan kekuatannya ke Ryu, namun tak ngaruh apa-apa bagi Ryu. Melihat Ryu sedang bersiap untuk menyerang lagi, Ken pun segera lari mendekat dan memukul wajah Ryu menggunakan gerakan Shoryuken, kekuatan api yang menyembur dari tangannya. Selang tak lama,
Goken pun tiba untuk menolong Ryu yang sudah tidak sadarkan diri. Saat di dojo, Goken mulai menyembuhkan Ryu dan merasakan kalau kekuatan gelap Hado sudah ada di dalam diri Ryu yang bisa menarik perhatian Akuma. Jadi Goken pun menyuruh kedua muridnya itu agar pergi meninggalkan dojo dan mengungkapkan kalau keduanya sudah menyelesaikan tahap akhir pelatihan mereka. Sebelum kedua muridnya pergi, Goken berpesan ke Ken kalau awalnya ia memang meragukan kemampuan Ken. Tapi seiring berjalannya waktu, Ken malah justru menunjukkan sifat kedewasaannya dan kebijaksanaannya yang semakin kuat. Sampai saat ini, Ken maupun Goken masih belum tahu dari mana Ryu mempelajari Hado sampai menjadi sekuat itu. Padahal bukunya sudah ia bakar. Karena takut Ryu akan menjadi jadi, alhasil Goken berpesan ke Ken agar tetap melindungi Ryu. Di hari berikutnya, Ken dan Ryu berpamitan ke Goken. Tapi sebelum itu, Goken memberi Ryu sebuah sabuk hitam yang katanya sebagai kenang-kenangan. Tak lama setelah Ken dan Ryu pergi, Goken merasakan adanya energi jahat Akuma yang mendekat. Lalu, sebelum pertarungan maut itu terjadi, Goken menyuruh Zenzo agar pergi meninggalkan dojo yang sebentar lagi tidak aman. Tidak lupa, Goken juga mengucapkan terima kasih ke Zenzo karena sudah menghabiskan waktunya untuk merawat dojo tersebut. Goken juga memberi Zenzo beberapa buku untuk diberikan ke Ken dan Ryu pada waktu yang tepat. Setelah perpisahan tersebut, Akuma pun muncul untuk melakukan pertarungan antar saudara kandung. Dan kejadian ini sekaligus menjadi penutup film Street Fighter Assassin's Freeze. Dan film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film Street Fighter Assassin's Freeze. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, ST. Sekian dari JND, sampai jumpa di video berikutnya. Hadouken!